Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, usulihim wa funahim wa silsilatihim. Wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasu, Hadrati Matan Kumpoha, Karawang Matu Bagus Badrus Senturu, Abu Yatim Yati Banten, Abu Syaina Martama Jahid, Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i, wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin, wa Azwadi Musulim wa Furahim, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, khususan walidayya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring nasi uduk. Tiada lain, ini adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat setiaku. Ada Ustadz Agung Budiman dari Cikampek, Ustadz muda kita yang sebentar lagi akan nikah. Ada senior saya Teh Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid. Kemudian ada Kang Kiai Ahmad Bustain. Terima kasih Kang. Ada Kang Ihram Sopyan Masyhuri. Ini bendum kita, Bendahara Umum PCNU Kerawang. Terima kasih. Kemudian ada Laskar Begundal. Wah, ini keamanan kita ini. Ya, anggota Brimob Polri. Kemudian ada Kang Mukhlas. Ada Kang Syarifuddin Abja, ada Neng Yanti Parlina, ponakan saya di Tangerang. Jamaluddin Haq di Lemah Abang Wadas, ada Kang Dadang Syamsul Bahri di Subang. Kemudian ada Kang Endang Rusyanto, ada Cang Muhammad Lukman Hakim, ada Bang Surya Sekhan. Terima kasih Bang. Ada guru kita Kiai Asbah Abdi Akil, Kiai Isep Saiful Huda dari Al Hasan Cikampek. Ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, Tua MWC NU Ciampel. Alhamdulillah. Semoga yang hadir senantiasa dalam sehat walafiat. Tentu saja sahabat saya yang bagaikan kepompong Aki Udin yang masih ngajar santrinya, semoga sehat-sehat selalu. Ada Mpok Ida Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sabi'u wal Ishrun. Ari bab anu ke-27. Ya, sudah bab 27 nih, alhamdulillah, halaman 115. Fi mulazamati ta'ati wa tarkil haram. Arek ngajelaskeun dina mulazamati ta'ah wa tarkil haram. Pentingna
mulazamah kana taat jeung ninggalkeun kana haram. Makna ta'ah, adapun makna taat itu adalah al-qiyam bi furudillahi ta'ala wal ijtinabu lima harimihi wal wukufu inda hududi. Menurut Imam Ghazali, yang disebut taat itu adalah al-qiyam bi furudillahi ta'ala, melaksanakan seluruh keparduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kewajiban yang dibebankan kepada kita semua. Yang kedua, wal ijtinabu lima harimihi, menjauhi segala yang diharamkannya. Wal wukufu inda hududihi, dan bersandar, berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah yang ditetapkannya kepada kita semua. Jadi taat menurut Imam Ghazali tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, akan tetapi juga harus ada wukuf indal hudud, berpegang teguh, bersandar terhadap batas-batas hukum yang Allah tetapkan kepada kita. Itulah makna taat pendapatnya Imam Ghazali. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid fi qaulillahi azza wa jalla. Ketika Imam Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir yang menafsirkan ayat wala tangsa nasibaka minad dunya, Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan janganlah kau lupa nasibaka terhadap bagianmu minad dunya, dari dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Menurut Mujahid, tafsiran dari ayat ini adalah huwa ayya'malal abdu bi ta'atillahi ta'ala. Hendaknya seorang hamba bisa mengamalkan, bisa menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat yang dimaksud adalah yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali, al-qiyam bi furudillahi ta'ala, menjalankan semua yang dipardukan oleh Allah, wal ijtinabu li maharimihi, meninggalkan segala yang diharamkannya, wal wukuf inda hududihi, dan bersandar terhadap hukum-hukum dan ketentuannya. Jadi Imam Mujahid ini mengartikan wala tangsa nasibaka minad dunya itu berbeda dengan pada umumnya ulama-ulama ahli tafsir. Kalau yang lain wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, memang kita harus mementingkan akhirat, mencari kehidupan untuk di akhirat yang kekal. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jangan juga kita lupakan dunia. Artinya kita masih harus berikhtiar, berusaha untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi menurut Imam Mujahid, yang dimaksud dengan jangan lupakan nasibmu di dunia itu adalah kita harus beramal. Ya. Kita harus menjalankan taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu pendapatnya Imam Mujahid. Wa'lam, dan ketahuilah anna aslat ta'ah al-ilmu billah. Pendapatnya Imam Ghazali lagi, ketahuilah bahwa sesungguhnya asal dari taat itu adalah al-ilmu billah. Tahu kepada Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Allah itu wujud, Allah itu terdahulu, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan semua makhluknya, Allah itu berdiri sendiri, Allah itu tunggal, Allah itu kuasa, Allah itu memiliki iradah, dan seterusnya. Mengetahui kepada Allah bahwa Allah Tuhan alam semesta, wal khaufu minallah, kemudian ada rasa takut
Ya, kalau khauf itu pakai min. Huruf jarnya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dibarengi dengan warroja fillah. Berimbang dengan harapan. Takut akan siksa Allah, tetapi juga berharap terhadap rahmat Allah. Jadi balance, seimbang antara khauf dan roja. Itu timbul dari al-ilmu billah. Ma'rifat kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah akan menimbulkan khauf, rasa takut akan segala siksanya, dan juga berimbang dengan roja terhadap harapan terhadap rahmat dan karunia-Nya. Wal muraqabah lillah. Muraqabah itu merasa diteliti, merasa diperhatikan, merasa dilihat oleh Allah. Lebih-lebih ketika kita sedang berada sendirian. Bahwa kita ini bukan sendiri, tapi kita ini dilihat, diperhatikan oleh Allah. Karena semua gerak-gerik kita, termasuk apa yang kita lakukan, tidak terlepas dari kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, maka perasaan muraqabah yang diimbangi oleh khauf, rasa takut dan harapan. Satu sisi hati kita takut akan siksanya, di sisi lain hati kita juga berharap atas segala karunia, maghfirah, serta ridhonya. Maka akan menimbulkan muraqabah, merasa diteliti, merasa diperhatikan, merasa dilihat oleh Allah. Fa idza tajarrada al-'abdu min hadhil khisal lam yudrik haqiqatal iman. Kata Imam Ghazali, jika seseorang tidak memiliki apa yang disampaikan tadi, hal-hal di atas, yaitu bahwa asal taat itu adalah al-ilmu billah, tahu pengetahuan kita terhadap Allah. Kemudian adanya khauf dan roja, adanya rasa takut akan siksanya yang diimbangi oleh rasa harapan, yang diimbangi oleh roja, harapan akan karunia-Nya Allah. Kemudian kita merasa dilihat, diteliti, diperhatikan oleh Allah, maka dia kalau tidak memiliki itu, lam yudrik haqiqatal iman, tidak akan mendapatkan hakikat iman yang sesungguhnya. Li'annahu la tasihu ta'ah lillah illa ba'dal ilmi bihi. Sebab tidak sah, tidak benar itu taat seseorang kepada Allah kecuali setelah dia tahu siapa Allah itu. Bagaimana kita mau menyembah Allah, kita mau ibadah dengan benar, kalau kepada Allah saja kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa Allah, siapa yang kita sholatin itu. Kita sholat menghadap kiblat tiap hari 5 kali dalam sehari semalam. Gak mungkin kita bisa melakukan itu, melakukan ketaatan itu dengan benar, kecuali setelah kita mengetahui Allah yang kita tuju dalam sholat itu. Wal iman wa illa ba'dal ilmi wal imani biwujudihi, dan iman akan wujudnya. Setelah kita tahu siapa Allah, maka akan timbul kepercayaan dalam hati kita, keyakinan bahwa Allah itu khaliqon, yang menciptakan, aliman, yang mengetahui, qadiron, yang maha kuasa. Setelah itu, setelah kita mengetahui siapa Allah, kemudian akan timbullah keimanan akan wujudnya Allah.
Kita yakini bahwa alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan segala isinya, miliaran, triliunan, bahkan tidak terhitung, segala makhluk Allah di atas sana, di daratan ini, di dalam lautan, di bumi, di planet-planet yang lain yang Allah ciptakan, mungkin jauh lebih banyak daripada Allah ciptakan di bumi ini. Setelah kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, timbullah kepercayaan dalam hati akan wujudnya Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada yang menciptakan. Kita percaya Allah itu Khalik. Kita percaya Allah itu alim, pinter. Dan kita percaya Allah itu Qadir, Maha Kuasa. La yuhitu bihi ilmun, yang tidak diliputi oleh pengetahuan yang lain. Artinya ilmunya Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh ilmu siapapun. Wala yatasawwaru wahmun, yang juga tidak bisa digambarkan dalam pikiran kita, yang tidak bisa diidrok oleh pikiran dan akal kita. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada seorang pun yang menyamainya. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi asal dari ketaatan itu adalah pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, akan semakin mendorong kita untuk senantiasa taat, yang dibarengi dengan perasaan khauf dan roja, perasaan takut akan siksanya, dan harapan akan mendapatkan anugerah dan karunia-Nya. Setelah itu barulah kita muraqabah, merasa diteliti, dilihat, diperhatikan Allah setiap saat. Aduh, ada Kang Soleh Hidayat, Ketua MWC NU Kecamatan Cinamaya Kulon, terima kasih. Ada Kang Miftah Aziz, ini Gus Miftah palsu ini. Ada Kang Gus Cak Fauzi. Cak Fauzi, saya tunggu nanti ya di Ar-Rahmah, pesantrennya Rois Suriah. Ngopi bareng. Hari ini ada haul dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Afandi, pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Kita ngopi, ngaliwat bersama ya di rumah Rois nanti. Gus Miftah juga saya tunggu. Kang Soleh ya, nanti ke Ar-Rahmah. Ada Kang Muhammad Abdullah Ade. Kemudian siapa ini, ada Pak Harul Rozi. Ada bibi saya tercinta, Ibi Haji Hidayati Fatimah, bersama Mang Profesor Haji Budinya. UGB Matra hadir. Kiai Sep, ada Adi Wahadi. Waduh, ini ada guru kita ini, Al-Mukarram. Pantesan loba tuh. Al-Fadil Kiai Haji Ulil Absar Abdallah. Terima kasih Gus, mohon doanya. Supaya bisa istiqomah. Terima kasih. Aduh Gus Ulil. Ada percetakan Yazid fotokopi Yusuf Bakhtiar. Siapa lagi ini? Robi Galang. Imam Muhyiddin. Ini adanya Imam Samudra ini. Ada Joris Babah Tata Taryana. Ada Hidayat Rosyidi. Ada Nur Rahman. Haji Iskandar. Haji yang paling mabrur di dunia. Bersama dua pengawalnya itu Ucup dan Uceng. Ada Muhammad Masdi Asgor, El Fakir Gus Soleh. Ada Dadang Rahmat dari MWC Truk Jambe Barat. Ada, waduh sahabat saya ini. Ada Doktor Kiai Haji Dendi Yusuf Dabigi, Dendi Yuda. Ini Dekan Fakultas Tarbiyah IAIC, Dendi Yuda MA, Minantu Ajengan. Aduh Haji Dendi ngan 3 tahun di Cipasung bisa jadi minantu ajengan.
Ki Udin 12 tahun untuk bisa kawin di aulanya Ki Udin. Muhammad Akram Solihin, Dede Dasuki, ada Muid Saja, Drogas Kay, Haji Multazam Amin. Terima kasih yang hadir semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Pesen aku. Ya, ngudut dulu ngudut. Ya. Jadi tidak mungkin seorang bisa taat dengan baik kalau dia tidak mengetahui Allah, Tuhan seluruh semesta alam ini. Qala a'rabiyyun li Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum. Ada seorang Arabi, Arab Badui, berkata kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyid Muhammad bin Ali itu berarti canggahnya Kangjeng Nabi ya. Seorang Arabi berkata kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain, "Hal ra'aitallah hina abadtahu?" Apakah Anda melihat Allah ketika Anda beribadah, ketika Anda menyembahnya? Ketika Anda sholat, Anda baca wirid, Anda baca yasin, Anda baca sholawat, Anda istighfar, Anda puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa melihat Allah ketika Anda sedang menyembahnya? Qala Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain berkata, "Lam akun a'budu ma lam aroh." Aku tidak menyembah seseorang yang tidak aku lihat. Ngapain aku menyembah sesuatu yang gak ada? Tentu saja ketika aku ibadah, yang aku sembah itu ya jelas seseorang atau zat yang aku lihat. Masa aku menyembah zat yang gak kelihatan sih? Arabi itu kaget. Kaifa ra'aitahu? Ya Imam, ya Sayyid, bagaimana Anda bisa melihat Allah? Kok Anda bisa menyembah Allah dengan melihatnya? Bagaimana caranya? Oh begini, kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain. Lam tarahul absaru bimusyahadatil ayyan, lakin ra'athul qulubu bihaqiqatil iman, la yudraku bil hawas, wala yushbahu bin nas, ma'rufun bil ayati, man'utun bil alamati, la yajuzu fil qadiyati dzalikallah, la ilaha illa huwa rabbul ardi was samawat. Jawaban dari Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain ketika ditanya oleh seorang Arabi tadi, bagaimana cara melihat Allah? Jawabannya sesuai dengan yang kita dapatkan dari guru-guru kita, guru-guru tauhid kita selama ini di pesantren. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata secara zohir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bohong kalau ada orang yang bilang bahwa saya pernah bertemu Allah, saya mimpi ketemu Allah, saya menemukan cahaya, dari cahaya itu keluar, sayalah Allah. Nah, itu bohong besar. Karena Allah itu la tudrikul absar. Allah itu nggak bisa dilihat oleh mata zohir kita. Ya, lakin ra'athul qulub, tapi Allah bisa dilihat oleh mata batin. Bihaqiqatil iman, dengan iman yang benar, dengan hakikat iman, dengan iman yang sesungguhnya, keyakinan yang sempurna, dengan keyakinan, kepercayaan, hakikat iman,
maka hati kita bisa melihat Allah, merasakan adanya Allah, merasakan Allah hadir di depan kita, di belakang kita, di pinggir, di samping kita. Merasakan Allah muhit, meliputi kita. La yudraku bil hawas, Allah tidak diidrok dengan panca indera. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh tangan. Wala yushbahu bin nas, wala yushbihu bin nas, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah tidak diserupakan dengan siapapun. Ma'rufun bil ayat, semua itu diketahui dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik ayat yang bersifat, ayat yang dapat dibaca yaitu Al-Quran, ayat yang tersurat yaitu Al-Quran, maupun ayat yang tersirat yaitu alam semesta ini. Adanya iman dalam hati kita bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Allah itu ada, memang tidak bisa dilihat oleh, bisa diidrok oleh hawas, oleh panca indera. Allah tidak serupa dengan manusia. Keberadaan Allah itu, wujud Allah itu ma'rufun bil ayat. Tidak mungkin ada matahari kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada korek api kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada rokok kalau tidak ada pabriknya. Tidak mungkin ada kopi kalau tidak ada yang menyeduhnya, membuat kopi ini, kopi racikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak mungkin ada gelas kalau tidak ada pabriknya. Ma'rufun bil ayat, dikenal dengan tanda-tanda. Man'utun bil alamat, ya, disifati dengan semua alamatnya ini. Tanda-tanda bahwa keberadaan Allah. Dzalikallah la ilaha illa huwa rabbul ardi was samawat. Demikianlah, itulah Allah. Tiada Tuhan selain darinya. Tuhannya langit dan bumi. Faqala al-arab Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata si Arabi, Allah Maha mengetahui. Artinya apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu an, yang menjawab pertanyaan seorang Arabi bahwa intinya Allah, ketika kita ingin merasakan madunya kesahduan spiritual, nikmatnya beribadah, maka hendaklah kita bisa beribadah, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, merasakan kehadiran Allah di hati kita. Kita bisa melihat Allah dengan hati kita, dengan mata batin kita. Allah memang tidak bisa dilihat oleh panca indera, dilihat oleh mata, diraba, tangan, dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Allah dapat kita rasakan. Saya pernah diajari oleh guru saya, guru tauhid saya, bahwa ketika kita sholat, yakinilah bahwa gerakan kita, ucapan lisan kita, sampai gerentes hati kita, ngomongnya hati kita, semua itu tidak lepas dari kudrat dan iradah Allah. Itulah kita mengangkat tangan, ya diangkatkan oleh Allah. Kita ngomong Allahu Akbar, itu dikersakkan ku Allah. Nah, sampai kita mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sadar, adanya kesadaran dalam hati. Kalau beliau mengartikan yang namanya melihat Allah itu merasa sadar bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisikkan, apa yang kita lakukan, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itulah yang akan menimbulkan ma'rifat.
makrifat akan timbul lagi khauf dan roja, merasa ada seimbangnya antara rasa takut kita dan rasa harapan kita kepada Allah. Nanti akan timbul muraqabah, merasa dilihat, diperhatikan, diteliti oleh Allah. Kalau orang sudah muraqabah, insya Allah tidak akan maksiat, selamanya akan taat, selamanya akan malu, ya, karena merasa dilihat terus oleh Allah. Seperti halnya seorang pekerja yang dilihat oleh bosnya, oleh yang kanung ngulikeunana, kudu ngulikeunana gitu, sama orang yang mengerjakannya, memperkerjakannya, pasti dia tidak akan lelet, dia tidak akan santai, dia tidak akan peleyek-peleyek, tetapi akan serius karena merasa dilihat, diperhatikan terus selamanya oleh orang yang memperkerjakannya. Demikian juga kita. Kalau selamanya kita melihat, merasa diri dilihat oleh Allah, caranya antara lain, salah satunya adalah yakinkanlah dalam hati kita, sadarkanlah dalam hati kita, menyadari bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita lihat, semua yang kita lakukan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan timbul perasaan muraqabah, ya, merasa dilihat oleh Allah. Memang susah. Ini sudah tingkatan kelas tinggi ini. Saya terus terang masih sangat jauh banget. Nah, orang masih dihandapkan ecengnya. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus optimis. Jangan pesimis, harus senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, perbanyak ilmunya, terutama ilmu tauhid. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Seperti yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna ihsan itu adalah manakala seorang hamba beribadah, menyembah kepada Allah, merasa melihat Allah. Jika tidak merasa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat, menyadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah dari Allah, dan menyadari dalam hati selamanya Allah sedang melihat kita. Saya sedang ngomong, dalam hati terus sadar bahwa omongan saya ini dikersakaken ku Allah. Anda sedang mendengar, sedang melihat saya melalui tayangan Facebook ini, menyadari bahwa ini adalah kersaning Gusti. Nah, kesadaran inilah sebetulnya yang dimaksud dengan makrifat itu. Tahu keberadaan kita siapa, bagaimana kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah makna taat yang sesungguhnya, ya. Su'ila ba'dul arifin, ditanya sebagian tukang ma'rifat, ahli ma'rifat, tentang ilmu batin. Sebagian ahli ma'rifat ditanya tentang ilmu batin. Apa sih yang disebut dengan ilmu batin itu? Kan kita sering ngomong ada ilmu zohir, ada ilmu batin. Apa yang disebut dengan ilmu batin? Pakola, dia berkata, huwa, ilmu batin itu sirrun min asrorillah yaqzifuhu fi qulubi ahbabi lam yatla alaihi malakan wala basharon. Yang disebut dengan ilmu ma'rifat, dengan ilmu batin adalah sirrun min asrorillah, sebuah rahasia dari rahasia-rahasia yang Allah berikan
di hati para kekasihnya. Jadi ini nggak setiap orang diberikan asrar ini, rahasia ini. Ilmu batin ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang dikasihinya. Yang lam yatla alaihi malakan, yang tidak Allah tampakkan kepada malaikat sekalipun, wala basyaron, dan kepada manusia siapapun. Hanya kepada para kekasihnya khusus saja. Yang mana juga sir itu ya rahasia. Berarti ya nggak ada orang yang tahu, nggak ada sekalipun malaikat nggak bisa melihatnya. Nah, itulah ilmu batin. Ilmu batin itu adalah sir min asrarillah, rahasia dari asrar Allah, dari rahasia-rahasia Allah yang Allah anugerahkan, yang dianugerahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu batin? Ya berusaha menjadi hamba Allah yang dicintai, menjadi kekasihnya Allah. Bagaimana caranya kita menjadi kekasihnya Allah? Ya berusaha kita menghilangkan sifat-sifat yang jelek, yang buruk dari hati kita. Kemudian setelah itu kita isi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, barulah nanti akan timbul tajalli Allah. Nah, setelah itu barulah Allah cinta kepada kita. Kalau sudah cinta ya akan ada sir min asrarillah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah akan berikan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya, yang tidak diperlihatkan kepada malaikat sekalipun, apalagi kepada orang lain. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku wali, kemudian merasa saya ini paling dekat dengan Allah dan lain-lain, ya mohon maaf, berarti saksikanlah bahwa pengakuan itu bohong, ya. Karena jangankan siapapun, ya, dirinya sendiri ya sudah tidak merasa ada. Kalau orang sudah asik dengan cintanya kepada Allah, ya yang ada hanya Allah. Sama sekali dia tidak merasa siapapun. Alam semesta ini tidak ada, termasuk dirinya juga tidak ada. Aduh, Masya Allah. Waruya anna Ka'ab al-Ahbar qala, diriwayatkan bahwa Ka'ab al-Ahbar pernah berkata, "Lau anna bani adama ballagu minal yaqin mithqala habbah min uzmatillahi azza wa jalla lama syau' alal ma'i warrih." Kalau saja seorang manusia sudah mencapai tingkat keyakinan yang benar, walaupun mithqala habbah, hanya sekecil biji saja. Kalau Kiai Sunda yang mengartikan habba itu biji sawi katanya, saking kecilnya. Kalau anak Adam ini sampai ke derajat yakin, walaupun hanya sekecil, ya kecil saja, ya kecil banget lah, yakin itu dimiliki oleh hatinya, min uzmatillahi azza wa jalla, dari keagungan Allah azza wa jalla ini, lama syau' alal ma'i warrih, tentu dia akan bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di bawah angin. Ya, orang tua dulu saya pernah diceritain sama kakek saya. Dulu katanya orang tua dulu kalau ngomong itu, doa itu cuma Bismillahirrahmanirrahim, tapi bisa terbang, bisa berjalan di atas air, napak sancang, bisa ngapung ngawang-ngawang. Padahal doanya Bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro bener, makhrijul huruf salah, tajwid salah, tapi karena keyakinannya kepada Allah bahwa alam semesta ini diciptakan Allah. Yang penting yakinnya itu.
Orang pan ngadoa kuat panjang telebar, tapi hati ente bener ente yakin. Ya Allah teh ijabah atau ente Allah teh nguping atau hentenya. Nah, tidak yakin bahwa ucapan kita ketika berdoa juga itu adalah kersaning Allah. Ya maka ya boro-boro bisa ngapung, boro-boro bisa napak sancang. Masih jauh. Padahal sedikit saja, miskola habbah, sebesar biji sawi saja, rasa yakin jika dimiliki seorang hamba akan keagungan Allah, bahwa Allah itu agung, Allah itu Tuhan, Maha segalanya, maka lama syau alal ma'i warrih, ya sudah bisa terbang, ngapung, ngawang-ngawang kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim, hong, ngapung. Orang tua dulu begitu. Padahal ya doanya itu ya jauh dengan doa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita hizib bahar, hizib nasor, hirjul jausan, wah macam-macam kita baca. Ya tapi karena keyakinan kita tipis, bukan tipis lagi, sama sekali nggak ada, belum sampai derajat yakin ya akan keagungan Allah, akhirnya doa kita juga tidak didengar oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang tua dulu, walaupun Bismillahirrahmanirrahim, tapi karena keyakinannya begitu tebal terhadap keagungan Allah, mereka bisa terbang, mereka bisa napak sancang, kemudian kebal terhadap peluru dan lain-lain. Ya, bukan kesaktian, bukan mereka sakti, bukan sebetulnya. Wah ya sakti ya, bukan. Ya itu ya otomatis saja Allah kasih kepada hamba-hambanya yang memiliki keyakinan itu. Ya. Saya mendapatkan pelajaran dari Mbah Yai Mustafa Bisri ketika beliau datang ke Kerawang. Ya, beberapa bulan yang lalu di Kaharlah NU di Kerawang, di Hotel Resinda Kerawang. Hanya beliau, kalau doa kita tidak yakin, kalau doa kita belum dikabulkan Allah, kemungkinannya ada dua. Satu, ya, karena sampean tidak yakin kepada saya, sampean nggak percaya kepada saya. Kalau nggak percaya sama saya, ya sudah. Ya lamun urang teu percaya ka guru anu merekeunana, aing guru aing naik kos gitu tuh dah. Ya udah nggak bakalan Allah kabul. Nah, yang kedua, ya kemungkinan yang kedua, ya karena diri sampean masih kotor katanya begitu. Nah, oleh karena itu ya tanamkan keyakinan dalam hati kita min uzmatillahi azza wa jalla, dari keagungan Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha segalanya, ya, yang maha agung. Alhamdulillah, Bapak Kamaluddin Abdullah Kamanawaya, Ustadz Kamal, nanti kita ketemu nanti ya. Kalau ingin yakin harus didasari ilmu, lalu pengamalan, kemudian mendapatkan pengalaman. Semakin sering pengalaman-pengalamannya, maka akan bertambah pula keyakinannya. Terima kasih. Sebuah resume yang luar biasa dari Kiai kita, Kiai Cep Heri Syarifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim, Cilengsi, Bogor. Memang tidak mungkin kita akan yakin kalau tidak punya ilmu. Dan ilmu itu harus kita cari. Siapa yang punya ilmu? Ya para kiai. Siapa kiai itu? Ya orang-orang yang ngerti agama, ya, yang benar. Tapi kiai yang pernah buduk di pesantren, yang pernah membawa gayung di pesantren, ya, bawa gayung di pesantren. Jangan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang ya hanya kenal selewat saja. Semakin sering pengamalannya akan timbul pengalaman, ya. Kalau kita akan mau yakin, kata Cep Heri, Kiai Cep Heri, ya harus mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu didapat karena ada pengamalan. Nah, insya Allah akan timbul keyakinan.
Terima kasih Kang Kiai Cep Heri Syarifuddin atas resumonya. Ada Pande, ada Rohani Hani, ada Jun, Mulyana SA, Rudi Ayaleme, ada HDY Arya, Sangklana, Zulfan Ibnu Ibrahim, Win Bernadien, ada Bah Yayan Sofyan, ada Iksan Al-Farizi, kemudian Nafiz Rizal Al-Ado, ada Kang Soma, ada Kang Joni. Ini senior saya, Insinyur Haji Ayi Hambari. Ada Mang Din Mulyana, Dindin Ibrahim. Kemudian ada Kang Mus, waduh, JP Dod. Waduh, ada Gus Oki nih. Syauki Taufik, bagaimana jika merasa kedekatan insan kepada Robnya justru membawa dirinya merasa menjadi Allah itu sendiri dengan mudah menunjukkan insan lain. Nah, itu hal yang lain ya, teori Wihdatul Wujud dari Syekh Siti Jenar. Nanti kita tanyakan ke ahlinya. Abdul Malik, ada Neng Mai Pratama, terima kasih Neng. Ada Muhyiddin Zakaria, ada Cak Riyadi Ngasiran, Surabaya. Samsul Bahri, Yasir Amrullah, alhamdulillah Kang Yayat Ruhyat. Nah, terima kasih semuanya ya. Ada Kang Sidik Projo, Hafizoh Al-Mawali. Alhamdulillah, tak terasa sudah 40 menit kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan dalam hati kita akan keagungannya. Allah memberikan iman yang sempurna sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang mendapatkan pengampunan, maghfirah serta ridhonya fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertawasul. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada abnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi nugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nyarikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng sae Dina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Gus, oke, terima kasih Gus ya. Bang Sanusi, alhamdulillah, amin amin. Kiai Cep Heri Syarifuddin, amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.